إلهي لست للفردوس أهلا. Apa hukumnya memelihara anjing Pak Ustadz? Maniqtana kalban. Siapa yang memelihara anjing? Bukan anjing untuk berburu rusa, untuk makan. Bukan pula anjing untuk menjaga kebun, tanaman, takut diambil babi. Hanya untuk hobi melihara. Dikurangi satu hari amalnya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Bukit Uhud. Memerah dia kalau petang disinari matahari. Tegak di atas Bukit Jabal Rumat, tempat pemanah, lihatlah Bukit Uhud. Satu hari amalmu dikurangi 7 km. Sementara amalmu sebesar bisul. Berarti kau setiap hari min. Apakah benar jika kita melihara anjing setiap hari kita akan dikurangi? Betul. Ada satu lagi. Kenapa setiap membaca dari wadduha pakai takbir? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Karena ketika itu lama wahyu tidak turun. Sampai-sampai Ummu Jamil istri Abu Lahab mengejek, wadda'aka syaitan. Muhammad, setanmu sudah meninggalkan engkau. Dijawab Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Bertakbir Nabi ketika turun surat Ad-Duha. Allahu Akbar. Nabi senang turun surat Ad-Duha. Jibril, kenapa lama betul engkau turun? Sampai aku diejek istri Abu Lahab. Aku lama turun karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Sampai akhirnya Khawlah mengambil dengan batang sapu. Bangkai anak anjing saja Jibril tak mau turun, apalagi anjing herder 2 ekor. Apakah malaikat itu takut sama anjing? Malaikat tidak takut sama anjing, tapi malaikat tidak mau satu majelis dengan najis. Malaikat besar, uli ajni'atin, punya sayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, waruba 4 sayap. Anjing kecil, disentilnya aja pingsan anjing. Baru dia berteriak aja mati itu anjing. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Amin. Kami mencintaimu. I love you too. Kalau ada sahabat mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta pada engkau karena Allah, jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah mencintaimu sebagaimana cintamu padaku. Sesama laki-laki, jangan sama bini orang. Nanti ngirim WA ke istri orang, uhibbuka fillah. Datang suaminya, maksud Allah. Bagaimana cara ingin mendapatkan berkah terbebas dari hutang menurut syariat Islam? Jangan ngutang. Dulu ketika gaji guru 1,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Gajinya 1,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Kenapa? Karena dia hidup zuhud dan tawadhu. Dia isi motornya bensin 5.000, dia bisa ngajar 3 hari. Khusyuk di kelas. Tapi setelah naik sertifikasi guru, maka guru bisa tidak khusyuk. Kenapa? Simbiotis mutualisme. Ada uang, ada barang. Mulai dia kredit Avanza. Akhirnya pikirannya kacau, tidak fokus. Maka iqna, merasa cukup dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, kau akan menjadi orang yang sangat berkecukupan. Sekarang orang semua ngutang. Termos ngutang, piring ngutang, istri ngutang, mobil ngutang, rumah ngutang. Satu-satunya yang lunas istrinya itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat kitab suci Al-Quran tunai. Andai boleh hutang, hutang juga itu. Dengan anakku dengan mahar kredit. Maka jangan pernah. Bagi yang sudah terhutang, maka berdoa. Nabi mengajarkan minta perlindungan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dayn wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah hati, wal kasal wal hazan, kesulitan, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit. Wa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit, kikir, kedekut, wa dhala'id daini, didedit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bagaimana hukumnya pegadaian? Meminjamkan barang orang dipinjam oleh kita, apa hukumnya? Gadai masuk dalam satu bab fikih namanya rahan, babur rahni, bab gadai. Boleh gadai. Pak, minjam uang bapak 10 juta, saya takut nanti Ustadz larikan. Oke, kalau bapak takut, ini tanah saya 1 hektar sebagai jaminan, uang 10 juta. Nanti kalau sudah ada, saya kembalikan uang, saya balik. Ya, sementara uang saya pakai, maka tanah bapak pegang, jangan dipakai. Kalau dipakai, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Meminjamkan barang orang lain
yang dipinjam oleh kita, meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita. Kita minjam motor orang, dah motor dia kita pinjamkan ke orang. Nah, ini bahaya. Apalagi kalau dia suka melarikan. Jangankan motor, anak gadis orang pun dilarikannya. Apalagi motor. Ini tanggung jawab kita 2 kali lipat. Oleh sebab itu kalau tidak betul-betul amanah, jangan, bahaya. Bagaimana menyikapi seorang ayah yang anak-anaknya tidak bertanggung jawab? Menyikapi seorang ayahnya anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Ayah tidak bertanggung jawab, maka di akhirat akan dituntut karena dia zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Adapun anak-anak yang tidak bertanggung jawab pada orang tua. Ustaz, ya, emak kami sudah meninggal. Terus ayah kami tidak kami kasih nikah. Oh, ini bahaya. Kalau kamu berbakti kepada ayahmu, maka nikah kan cari. Kalau kamu takut ayahmu mencari, kamu yang mencarinya. Ini seorang bapak mengadu kepada ustaz. Apa kata anaknya? Papa nggak usah bingung ya. Nanti papa kalau mau terbang ke Singapura ada kakak, mau terbang ke Surabaya ada adik, mau terbang ke Jakarta ada. Apa kata bapaknya? Kalian terbang khusus yang kalian pikirkan. Kemana aku hinggap kalian tak pikirkan. Maka berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua, senangkan hatinya. Kalau ada pecandu narkoba, pezina, di dunianya dia senang, bahagia. Hukumannya di akhirat nanti. Tapi kalau ada orang durhaka pada orang tua, hebatnya hukuman durhaka. Orang durhaka pada orang tua di dunia dapat, di akhirat dapat. Pasti itu, anaknya pasti durhaka. Makanya yang paling berbakti pada orang tua ini siapa? Keluarganya Jet Li, Chow Yun Fat dan Jackie Chan. Cina-Cina itu berbakti pada orang tua. Saya pergi ke mall di Malaysia, ceramah seminggu. Hari terakhir kita main ke mall Pak Ustaz. Oke, saya lihat di lantai atas orang-orang tua jompo banyak sekali. Disuap sama anaknya makan. Ternyata anak-anak mereka mau meliburkan diri 1 hari untuk menyiapkan. Karena mereka percaya menyenangkan hati orang tua akan menurunkan rezeki. Hanya hoki lah. Hanya cincai-cincai lah. Kencong-kencong lah. Senang hati mereka. Senangkan hati orang tuamu. Kalau masih hidup dia di rumah, belikan kain, belikan baju, belikan makanan, belikan. Senangkan hatinya. Banyak orang menganggap, orang tua kan gak perlu baju baru. Justru makin tua dia makin ingin baju baru. Orang tua saya ini udah gak terkontrol lagi Pak Ustaz. Kami belikan baju, dia pakai baju sobek. Dia ngomong ke tetangga, lihatlah teganya anakku. Kami berikan makanan, dia ngomong ke tetangga, anakku gak ngasih makan. Sabar. Karena dia sudah sampai ila ayyuradda ila adzalil umur, usia hina. Tak lagi bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Dia sudah pikun, mukhtalid. Oleh sebab itu jaga dia. Bagaimana menghadapi orang tua ni Pak Ustaz? 3 jurus. Diam. Lagi diam. Lagi diam. Orang tua seperti Quran buruk. Dibaca, tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk. Dibaca, tak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana? Biarkan aja sampai hilang sendiri. Jangan sampai kau durhaka pada orang tua. Ustaz enak aja ngomong. Memangnya Ustaz nggak punya orang tua? Orang tua saya ada. Umurnya 70 tahun. Mak saya. Dia tak pernah manggil saya Ustaz. Mat. Senangkan hatinya. Kita tak pernah tua di depan orang tua. Kita walaupun sudah 40 tahun umur saya, di hadapan orang tua itu tetap anak yang baru pandai berjalan, yang sedang lucu-lucunya dulu. Maka jangan pernah kita menceramahi orang tua kita. Jangan mentang-mentang udah ngaji, mentang-mentang udah ustaz panggil orang tua. Papa, mama sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.